Kawal kasus Vina Cirebon, Farhad Abbas sebut Ibtu Rudiana sembunyi. Satu di antara pengacara Saka Tatal, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Farhad Abbas mempertanyakan keberadaan sejumlah saksi termasuk Ibtu Rudiana. Bahkan, Farhad Abbas menyebut jika Ibtu Rudiana, yang merupakan ayah kandung almarhum Eki, sembunyi di balik sosok pengacara terkenal. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Kini, Farhad Abbas mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang tak kunjung muncul dan buka suara terkait kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan belakangan Farhad Abbas turut menyorot langkah Ibtu Rudiana yang menyampaikan pesan khusus ke Pitra Romadoni Nasution. Di mana Pitra Romadoni Nasution diketahui merupakan anggota tim pencari fakta, TPF, kasus Vina Cirebon sekaligus pengacara dari Ketua RT Pasren. Tak hanya menyorot Ibtu Rudiana, Farhad Abbas juga mempertanyakan kemana saksi-saksi yang sempat lantang berbicara. Tak berhenti sampai di situ, Farhad Abbas juga merasa aneh dengan sejumlah pengacara yang masih ngeyel membela orang salah. Yang kita persoalkan adalah pengacara saksi. Saksi-saksi yang kita anggap bohong ya. Mereka saat ini sembunyi, termasuk Rudiana dan Pasren, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari Tiffen, Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Pengakuan Pegi usai bebas kepalanya ditutupi plastik oleh oknum penyidik. Bareskrim Polri memastikan kasus Vina Cirebon dengan tersangka Pegi Setiawan masih ditangani Polda Jawa Barat dan tidak diambil alih. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan, penyidik Polda Jawa Barat sejauh ini patuh terhadap keputusan Hakim Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Kalau penanganan ini, kasus pembunuhan Vina Cirebon, tentu saja masih kami percayakan kepada Polda Jabar untuk menangani karena di sana juga ada penyidik-penyidik, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro kepada wartawan, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Hakim Tunggal PN Bandung diketahui mengabulkan pra-peradilan Pegi Setiawan. Menurut Jenderal Bintang 1 itu, Bareskrim Polri telah memberi asistensi serta masih terus memantau perkembangan kasus itu. Terkait kasus Pegi tentu saja kami sepakati kami akan melihat Polda Jawa Barat tentang penanganan yang sudah ada, ucapnya. Walaupun kami sudah asistensi, tentu saja asistensi ini kan menyangkut berbagai aspek. Aspek penyidikannya ataupun aspek yang berkembang di masyarakat yang tentu saja kami dalami, sambung dia. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan oleh Hakim Tunggal PN Bandung Eman Sulaiman dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon menjadi evaluasi bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro kepada wartawan, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Ini tentu saja menjadi evaluasi kami bersama. Kami juga melihat evaluasi-evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada. Bagaimana proses itu, ujar Juhandani. Namun, Jenderal Bintang 1 tersebut belum dapat memastikan apakah Polda Jawa Barat, Jabar, salah tangkap atau tidak. Juhandani mengungkap gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan yang dikabulkan itu lantaran adanya persyaratan formil yang tak dipenuhi penyidik. Putusan apakah ini salah tangkap atau tidak? Ini kami masih melihat sejauh mana proses yang ada, katanya. Karena kalau kami lihat dalam proses materi pra-peradilan tentu saja ada formil yang mungkin penyidik tidak melaksanakan formilnya. Walaupun tetap kami pada prinsip adalah praduga tak bersalah, lanjut dia. Pegi bebas langsung sungkem ke ibu. Pegi Setiawan bebas langsung sungkem ke ibu setelah status tersangkanya dalam kasus Vina Cirebon gugur. Pegi Setiawan berterima kasih kepada ibunya karena telah mendoakan sepanjang siang dan malam saat menjalani penahanan kasus Vina Cirebon. Tak hanya kepada ibu,
Peggy Setiawan juga berterima kasih kepada tim pengacara dan netizen yang sudah membelanya mati-matian. Akhirnya perjuangan tim pengacara Peggy Setiawan membuahkan hasil setelah Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan pra-peradilan. Peggy Setiawan telah meninggalkan Polda Jabar pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024, malam setelah status tersangkanya dibatalkan pada pagi hari karena menang pra-peradilan. Saat akan meninggalkan Polda Jabar, Peggy mengeluarkan beberapa pernyataan berupa ucapan terima kasih, termasuk ke Presiden Jokowi, Presiden terpilih Prabowo Subianto hingga netizen. Terima kasih banyak kepada Pak Prabowo, Subianto, warga Indonesia, dan seluruh tim kuasa hukum, juga wartawan yang selama ini sudah mendukung dan doakan saya sampai membela mati-matian, kata Peggy. Tak lupa, Peggy pun berterima kasih pada Kartini, ibundanya yang sudah mendoakannya siang malam. Saya sangat bahagia. Netizen Indonesia juga terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semuanya. Saya ingin pulang dan beristirahat, katanya. Diketahui pada sidang pra-peradilan, Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan seluruh permohonan pihak Peggy pada persidangan di Pengadilan Negeri Bandung. Alhasil, Peggy yang ditahan sejak tanggal 21 Mei tahun 2024 dibebaskan. Sebelumnya, Peggy ditetapkan sebagai tersangka pada kasus Vina Cirebon. Saat keluar dari sel di gedung Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, di Tahti, Polda Jabar, Senin pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Peggy terlihat bahagia. Dia mengenakan kaos berwarna kuning. Peggy langsung disambut keluarga dan tim kuasa hukumnya. Dia kemudian menuju ruangan yang di dalamnya sudah ada ibunda serta keluarga dan beberapa kuasa hukumnya. Terlihat di sela-sela jendela, Peggy pun sungkem dan berjabat tangan ke setiap anggota kuasa hukumnya. Puncaknya, Peggy sungkem ke ibundanya, Kartini, yang duduk bersama adiknya. Peggy juga mengungkap kegiatan selama berada di tahanan sejak tanggal 21 Mei tahun 2024. Dia mengatakan menjalani rutinitas makan, tidur, dan ibadah. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, mengatakan, Peggy kemungkinan bakal langsung ke Cirebon, tapi tergantung pada kondisinya. Namun, dipastikan setelah dari Polda, Peggy akan dibawa ke sekretariat kuasa hukumnya di Jalan Sabang, Kota Bandung. Kalau siap ya pulang, tapi tentu istirahat dahulu. Rencananya akan ada syukuran di Cirebon dan warga Cirebon siap menyambutnya, katanya. Jangan maju. Tetap kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan. Habis itu buka jalan. Terima kasih banyak pada seluruh masyarakat Indonesia. Kamera bang. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan di seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, mau mengasih doa untuk saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah mati-matian buat saya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak. Di sini seperti biasa, seperti ya ibadah paling terus sehari-hari paling tidur, makan tidur aja. Makan tidur gitu. Ini ngomong apa tadi ke ibu? Ibu terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau. Saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak sudah bisa diungkap dengan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap. Amin.
Kecurigaan mulai membanjiri kasus pembunuhan Vina dan Eki menjelang putusan sidang pra-peradilan. Putusan sidang itu akan disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penangkapan tersangka terhadap kliennya tidak sah. Bahkan muncul kecurigaan usai jalannya sidang yang digelar pada Senin 1 Juli hingga 5 Juli kemarin. Salah satu kecurigaan itu diungkap oleh mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Susno justru menaruh kecurigaannya kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni AF. Susno meyakini bahwa 11 orang terpidana yang ada di BAP didapatkan Ibtu Rudiana, ayah Eki, dari keterangan AF. Apalagi AF pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya Eki pada 2016 silam. Tak hanya AF, Susno turut menyeret nama Dede dan Bel-Bel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke awal mula penyelidikan kasus tersebut. Ia juga meminta penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih, dirinya mendengar bahwa anak buah Ibtu Rudiana yang telah menyita CCTV tersebut. Susno juga meminta Peggy Setiawan asal Cianjur juga ikut diperiksa agar kasus tersebut terang benderang.